sedang merumuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau ada kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi satu ragam saja, itu sama artinya dia ingin menghancurkan Indonesia. Siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia, kita sekali lagi sebagai pemilik saham atas negeri ini harus yang pertama kali melawan mereka. Oleh karena itu, saya juga merasakan sekaligus ingin meminta maaf dalam kesempatan yang baik ini. Di beberapa tempat masih muncul beberapa penolakan pendirian tempat ibadah, terutama untuk saudara-saudara saya umat Kristiani. Saya minta maaf. Mungkin yang sedang melarang-larang itu, yang tidak ingin tempat ibadah berdiri, pikniknya kurang jauh. Belajar dari guru yang salah, kita maklumi. Itu saudara kita yang sedang tersesat, dan mari kita tunjukkan ke jalan yang benar. Tidak boleh asal coret-coret begitu saja. Sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesepakatan dari majelis-majelis agama. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan ya satu penyampaian dari Kementerian Agama terkait tentang izin pembangunan rumah ibadah. Kalau selama ini teman sekalian ada dua hal yang harus disiapkan, yaitu izin dari FKUB dan juga izin dari Kementerian Agama. Dan kemudian teman-teman sekalian ada beberapa tempat lainnya juga untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah itu harus ada tanda tangan minimal 60 atau 90 tanda tangan dari yang beda agama. Nah, ini yang kemudian mempersulit selama ini teman-teman sekalian. Sehingga Kementerian Agama memutuskan untuk aturan pembangunan rumah ibadah itu hanya satu saja, yaitu dari Kementerian Agama. Tidak perlu lagi ada izin dari FKUB. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik karena kemudian Pak Maruf Amin itu tidak sependapat, ya tidak setuju dengan apa yang menjadi kebijakan Kementerian Agama. Kenapa? Karena katanya untuk membuat sebuah aturan mengenai pembangunan rumah ibadah ini, ya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan, ya, dan itu sudah dipikirkan matang-matang. Tetapi dia tidak berpikir tentang kejadian-kejadian karena itu, ya. Bagaimana kemudian ada diskriminasi, premanisme, bahkan terorisme terjadi karena ya hal-hal itu tadi, aturan tersebut yang cukup sulit untuk dipenuhi oleh setiap yang memeluk agama. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, ini menarik untuk kita dengarkan bersama. Mari kita dengarkan dulu dari ketidaksetujuan dari Pak Maruf Amin berikut ini, dan nanti dilanjutkan oleh pemaparan dari Kementerian Agama. Ya, oleh karenanya kita lihat videonya berikut ini. Tidak boleh asal coret-coret begitu saja. Sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesepakatan dari majelis-majelis agama. Kesepakatan itu dibuat bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi prosesnya tidak begitu saja terjadi. Dan kesepakatan itu dibuat selama 4 bulan dalam 11 kali pertemuan. Saya apa? Saya yang ikut melahirkan itu.
Dari hasil diskusi-diskusi itulah terjadilah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jadi ada asbabun nuzulnya, mengapa peraturan itu ada. Nah, jangan kemudian kesepakatan terus dihapus begitu saja, dicoret begitu saja, diganti begitu saja. Saya kira itu harus ada, dilihat dulu sebabnya, untuk apa, kenapa terjadi peraturan itu, ada sebab-sebabnya, dan untuk apa peraturan itu dibuat, dan mendengarkan banyak pendapat dari mereka yang terlibat pada waktu itu. Saya kira pemerintah sekarang sedang merumuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau ada kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi satu ragam saja, itu sama artinya dia ingin menghancurkan Indonesia. Siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia, kita sekali lagi sebagai pemilik saham atas negeri ini harus yang pertama kali melawan mereka. Oleh karena itu saya juga merasakan sekaligus ingin meminta maaf dalam kesempatan yang baik ini. Di beberapa tempat masih muncul beberapa penolakan pendirian tempat ibadah, terutama untuk saudara-saudara saya umat Kristiani. Saya minta maaf. Mungkin yang sedang melarang-larang itu, yang tidak ingin tempat ibadah berdiri, pikniknya kurang jauh. Belajar dari guru yang salah, kita maklumi. Itu saudara kita yang sedang tersesat, dan mari kita tunjukkan ke jalan yang benar. Kami pemerintah sedang berusaha, sedang merumuskan sebuah peraturan. Banyak kritik memang, banyak masukan tentang peraturan pendirian rumah ibadah. Sebagian saudara-saudara kita minta agar peraturan pendirian rumah ibadah dicabut saja, karena ini akan mempersulit umat untuk mendirikan tempat ibadah. Di sisi yang lain ada yang minta udah biarkan saja, itu penting. Kami pemerintah mengambil jalan di antara keduanya. Bapak Ibu sekalian, logika dasar yang kami gunakan bahwa negeri ini harus memiliki aturan. Tidak boleh negeri ini tidak memiliki aturan. Pencabutan peraturan pendirian rumah ibadah itu kalau kita renungkan, sebagaimana tadi Pendeta Jeki juga sampaikan, kita ini harus merenung. Kita merenungkan sedikit saja. Kalau tidak ada peraturan mendirikan rumah ibadah, maka di mana satu agama mayoritas, ya, itu nanti isinya di tempat itu ya rumah ibadah agama itu saja. Sebut misalnya di Jawa Barat ini mayoritas Muslim. Kalau tidak ada aturan pendirian rumah ibadah, maka di sepanjang jalan, di sepanjang wilayah satu daerah itu, sepanjang mata kita memandang, yang ada hanya rumah ibadah umat Islam saja. Sebaliknya nanti di Sulawesi Utara yang mayoritas umat Kristiani di sana, maka yang kita lihat sepanjang jalan, sepanjang mata kita memandang ya hanya gereja saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian sama sekali tidak mencerminkan kebinekaan, tidak mencerminkan keindonesiaan, dan tidak mencerminkan takdir kita sebagai sebuah bangsa yang memang beragam. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang merumuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah.
Peraturan yang lama, Bapak Ibu sekalian, untuk mendirikan rumah ibadah itu ada 2 rekomendasi yang harus dipenuhi. 1 rekomendasi dari FKUB, yang kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Di peraturan yang baru kami usulkan kepada Presiden agar pendirian rumah ibadah itu hanya cukup 1 rekomendasi saja, tidak perlu ada rekomendasi FKUB, cukup rekomendasi dari Kementerian Agama saja. Karena kami memahami betul dari beberapa persoalan yang muncul dari pendirian rumah ibadah ini, kebanyakan itu karena rekomendasi dari FKUB tidak keluar, sehingga pemerintah daerah tidak berani memberikan izin IMB bagi rumah ibadah. Nah, ini kita buat sedemikian rupa sehingga aturan tetap ada, tetapi aturan ini mempermudah, tidak mempersulit seperti sekarang. Nah, kepada saudara-saudara umat Kristiani, saya mohon doa agar peraturan ini segera terbit dan kita hidup beragama di bangsa yang majemuk, di bangsa yang berbineka ini juga semakin tenang dalam menjalankan keyakinan kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita, selain sebagai rumah besar, selain kita memiliki saham atas negeri ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan Indonesia ini sebagai martabat kita semua. Kalau kita memiliki martabat, martabat kita ini diganggu, martabat kita ini diinjak-injak oleh yang lain, maka tidak ada pilihan buat kita selain melawan itu. Jadi kalau ada yang ingin merusak atau mengganggu martabat kita yang namanya Indonesia, mari kita bersama-sama melawannya. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli. Kalau yang mengganggu martabat kita sebagai sebuah bangsa ini, agama tertentu, sudah nggak peduli. Kalau mengganggu Islam ya kita lawan sama-sama, kalau mengganggu Kristen kita lawan sama. Karena ini martabat kita Indonesia ini. Indonesia beragam. Indonesia beragam dan keberagaman itu adalah kekuatan bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Kristen. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu dan seterusnya. Mari kita jaga bersama-sama. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Dan teman-teman sekalian, perhatikan bagaimana kemudian Pak Ma'ruf Amin ini memberikan pendapat. Sebenarnya sah-sah saja ya, apalagi dia udah pernah menjadi wakil presiden. Jadi kita melihat bahwa apa yang disampaikannya memang ada benarnya. Namun bukan berarti itu sesuatu hal yang tidak bisa dirubah. Itu sesuatu hal yang tidak bisa direvisi. Kenapa? Karena memang lihat sikon. Apakah kita mau Indonesia ini hancur, Indonesia ini saling ribut soal agama dari Islam dan Kristen. Dan teman-teman sekalian, kalau kita hitung-hitung dari agama Kristen sendiri, ya tidak seberapa ya masjid-masjid yang ditolak. Kenapa? Karena memang ya ada hal-hal yang memang mendasar sehingga harus ditolak. Tetapi yang paling terbanyak adalah dari Islam menolak Kristen, ya, menolak gereja, menolak pendirian rumah ibadah Kristen. Bahkan rumah-rumah doa saja yang seharusnya tidak memerlukan izin dari FKUB tidak memerlukan izin dari Kementerian Agama. Karena apa? Karena itu rumah doa. Ya kan? Sama dengan musola. Apakah kemudian musola ada IMB-nya? Kan tidak. Nah, ini bagi kita berpikir waras. Beragama jangan mabuk. Silakan beragama sesuai dengan kepercayaan Anda. Tidak ada masalah. Islam akan berkata bahwa agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Sama dengan Kristen. Ya, agama yang paling benar menurut Kristen adalah agamanya. Yaitu Kristen, karena pengikut Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemilik surga dan bumi. Dia adalah Allah yang sejati yang berinkarnasi menjadi manusia, berkorban dan menebus kita dari hukuman dosa. Jadi udah sangat jelas, setiap agama akan mengklaim dirinya agama yang paling benar. Sehingga teman-teman sekalian, seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama, dengan banyaknya penolakan-penolakan gereja,
karena dipersulit oleh FKUB. Dan ketika sudah dipersulit oleh FKUB, maka dari Depak atau Departemen Agama di setiap kabupaten-kabupaten enggan untuk memberikan izin. Nah, maka supaya tidak terbentur, maka yang mengeluarkan surat adalah dari Kemenang saja. Maka teman-teman sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Saya sangat setuju apa yang menjadi sikap pemerintah, terutama Kementerian Agama ya, yang setelah sangat-sangat toleransi, bahkan dari pemaparannya tadi itu cukup menyejukkan hati. Tapi saya percaya kandurun-kandurun akan membenci dia. Kandurun-kandurun tidak suka dengan dia. Kandurun-kandurun akan berusaha menghujat, memaki, dan tentu saja mengutuknya. Tapi kita doakan teman-teman sekalian, biar dia tetap kuat menjadi Menteri Agama untuk seluruh agama yang ada di Republik Indonesia dan menegakkan keadilan. Ini karena dia adalah seorang wakil daripada Allah, ya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oleh karenanya, biarlah terjadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita tidak tahu kapan ketuk palu dalam hal ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan campur tangan sehingga ini secepat mungkin akan diketuk palu dan itu sah diperlakukan. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.